Ya, Bapak Ibu saudara, ini motivasi kepada kita sekalian. Untuk apa? Allah memberikan pertanyaan pada kita sekalian. Alam yakni apa ruwayah itu? Karena basa Jawa ning ngoten Bang. Lah kok nggih. Apa ruwayah itu jane? Kanggone wong-wong beriman bisa tunduk, kusuk, taat menerima kebenaran dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatoni Hasan, beralamatkan di Desa Wonosari, Dusun Sedonorjo, RT 2 RW 1, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Diberi amanat yaitu sebagai Ketua Cabang Sine 2. Peresmian Sine 2 diresmikan bersama 5 cabang, yaitu Paron, Padas, Ngrambe 2, Jogorogo, dan Sine 2 sendiri pada bulan Juni tahun 2007, yang meresmikan Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Waktu itu yang menghadiri itu dari Bapak Bupati Ngawi dan semua warga MTA se-Solo Raya, mungkin juga dari Kabupaten Ngawi. Untuk kepengurusan cabang Sine 2, yang pertama itu ketua Bapak Samsudin, terus sekretaris Bapak Isnu, bendahara Bapak Kumari. Terus dilanjutkan ketua Bapak Isnu, bendahara itu Bapak Kumari, sekretaris Nur Fatoni. Terus tahun 2024 itu ketua Bapak Kumari, terus sekretaris Bapak Nur Fatoni, terus bendahara Bapak Priyono. Terus 2025 itu ketua Bapak Nur Fatoni, terus sekretaris Bapak Sunarno, terus bendahara Bapak Priyono. Dilanjut yang terakhir ini ketua Bapak Nur Fatoni, sekretaris Bapak Jimmy Kristianto, terus bendahara Bapak Priyono sampai sekarang ini. Untuk pengajian rutin cabang Sine 2 itu diadakan setiap hari Sabtu, itu jam 13 sampai jam 15. Untuk kajian kelompok cabang Sine 2 itu ada 3 kelompok. Insya Allah itu dilaksanakan pada malam Kamis. Dan untuk kelompok ibu-ibu itu ada 2 kelompok, itu dilaksanakan hari Kamis sore, yaitu setelah sholat asar. Untuk kelompok putra itu dilaksanakan itu di rumah-rumah warga, jadi bergiliran, ada jadwalnya gitu. Pertama, fungsi kelompok diadakan 1, menambah silaturahmi antar warga. Yang kedua, bisa melihat kondisi rumah warga. Insya Allah juga kita bisa menambah
ilmu keislaman. Untuk kegiatan sosial di sini 2 itu sudah biasa, itu ada kerja bakti, terus ada donor darah, insya Allah sudah dilaksanakan secara rutin 3 bulan sekali, itu bergabung dengan Sine 1. Kerja bakti lingkungan gitu, bersih-bersih atau ada warga yang kena musibah seperti itu. Untuk 17-an Agustus itu juga alhamdulillah sudah secara rutin itu mengadakan paket 17-an yang diperuntukkan untuk warga Desa Wonosari dan untuk warga sekitar Desa Wonosari. Paket 17-an itu 48 kurang lebih itu. Nominal harganya 80.000 per paket. Itu ada beras, ada minyak, ada gula, kadang juga ada telur seperti itu. Pertama, fungsi paket kemerdekaan kita bersyukur karena Allah telah memberi nikmat kemerdekaan ini untuk negara Indonesia, dan kita membantu bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Pernah bedah rumah itu bertempatan di Sine 1 di Desa Jagir itu. Di sini untuk tujuannya kegiatan sosial, yaitu pertama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, meringankan beban saudara kita, dan supaya warga kita itu bisa menempati rumah yang layak gitu. Insya Allah untuk Satgas itu ada, SAR juga ada gitu. Jadi untuk Satgas itu sangat penting untuk kegiatan kemajlisan karena membantu kelancaran kegiatan untuk ngaji cabang ataupun ngaji-ngaji yang lain seperti di pusat itu seperti itu. Insya Allah dari Satgas Sine 2 juga ikut kegiatan itu. Untuk kegiatan pemuda dari Sine 2 ini itu insya Allah masih menggabung perwakilan. Untuk Sine 2 insya Allah itu ada kegiatan yaitu TPA yang dilaksanakan seminggu 2 kali setiap hari Rabu dan Jumat, dan dilaksanakan sehabis sholat asar. Dan untuk santrinya itu dari warga sendiri, insya Allah itu yang dari warga umum juga banyak jadi santri di TPA MTA sini. Untuk kegiatan olahraga itu biasa yang dilaksanakan itu dari bidang olahraga itu ada futsal, ada bulu tangkis, yang sering itu yang dilaksanakan itu adalah futsal sama bulu tangkis. Untuk alamat Majelis Cabang Sine 2 ini berada di Dukuh Sedonorejo, RT 2 RW 1, Desa Wonosari, Kecamatan Sine. Tepatnya itu cabang Sine 2 ini berada di lereng Gunung Lawu dan bercuaca dingin itu. Majelis ini berdiri di tanah seluas 150 meter persegi dan terdiri 2 lantai. Itu ada lantai 1 untuk transit Ustadz, terus ada aula untuk TPA,
ada kamar mandi, dan lantai 2 itu untuk tempat ngaji. Terus juga ada masjid. Ada toilet dan ada dapur. Ruang untuk nafar itu untuk TPQ kalau hari biasa gitu. Untuk usaha warga, yang pertama itu kambing breeding kambing etawa, yaitu saudara Suwarno. Dan yang kedua itu ada peternakan ayam broiler, yaitu saudara Amin Mustaqim. Yang selanjutnya itu ada usaha budaya jamur tiram, itu Bapak Suroso. Dan selanjutnya itu ada bengkel, itu saudara Jimmy Kristianto. Terus juga ada usaha untuk membuat keripik, jadi ada macam-macam keripik, yaitu Bapak Muklis. Untuk pertanian itu sebagian besar ya warga sini 2 itu adalah bertani, itu ada bertani sayur, mungkin juga ada jeruk ya, mungkin juga ada cabai, jamu itu katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatno. Alamat Desa Wonosari, Dusun Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. RT 01 RW 02. Mulainya berdiri itu dahulu di Wonosari ini belum ada MTA. Yang ada itu Sine. Terus kita gabung ngaji ke sini, baru berapa orang gitu Mas. Itu kalau tidak salah tahun 2003. Sekitar belum ada 10 orang, mungkin baru 5 orang. Lah lama-lama kok
bertambah sehingga memungkinkan untuk dipisah dari sini terus berdiri sendiri di Wonosari ini, dinamakan Kajian Sine 2. Gedung ini berdiri di tahun 2019 sebelum terjadinya COVID-19. Ya, karena kita itu kan sering-sering keluar melihat atau tahu di cabang-cabang yang lain itu kok biasanya punya gedung, punya tempat-tempat kajian khusus gitu. Terus sedangkan kita kok belum punya. Jadi almarhum Mbah Samsudin itu menggugah kita-kita, apakah kita tidak pengen punya gedung seperti saudara-saudara kita yang di utara itu gitu. Kita jawab ya pengen. Kalau kepingin, ayo bersama-sama bismillah bikin gedung. Tapi karena kita-kita hidupnya itu pas-pasan, nanti segalanya yang nyukupi saya. Sampean-sampean tinggal membantu ngaten di Mbah Sam niku. Jadi pembuatan gedung ini biaya terbesar itu dari Mbah Sam itu. Berserta tanahnya ini ya tanahnya Mbah Sam itu. Jadi kita warga itu enak dan enak sekali itu Mas. Tidak beli tanah, terus biaya gedung itu ya masih banyak lah, tapi sebagian besar ya dari almarhum Mbah Samsudin itu. Masyarakat awal-awal itu ya katakan tidak suka. Karena di lingkungan ini saudara kita itu kan semua melaksanakan sesuatu yang dia sukai. Nah ternyata itu bukan ajaran Islam. Jadi ketika itu saya juga dulu itu jadi pimpinan. Tapi setelah saya ngaji, paham, tahu bahwa itu bukan ajaran Islam, sehingga saya tinggalkan. Nah itu kecewa, dia itu kecewa. Hambatannya ya itu. Cuman nggak sampai kok boikot demo, enggak. Cuma yang tadinya sering dolan itu enggak mau dolan. Kalau gerombol-gerombol saya datang buyar, cuma gitu. Ya sebatas itu. Enggak, saya malah nekat. Di mana gerombol-gerombol saya dekati dia buyar. Terus gerombolnya di mana lagi saya ikuti lagi. Terus lama-lama malah ya kok seperti itu bertahan ya Mbah Yatno itu. Kita kucilkan kok enggak terasa. Apa gini aja. Sekarang nanti kalau Mbah Yatno itu meninggal, saudara kita tidak usah melayat ke situ. Ada suara seperti itu Mas. Tapi untungnya saya sampai sekarang belum meninggal. Jadi ya apa dia laksanakan apa tidak saya tidak tahu. Insya Allah tidak, tapi karena sudah baik sekarang. Ya pesan saya kepada generasi muda, tolong supaya tambah semangat. Jadi kemarin itu sudah semangat tapi ditambah lagi semangatnya agar supaya nanti bisa menjadi generasi penerus daripada tua-tua ini. Yang tua itu kan lama-lama meninggal. Terus andalan saya adalah dari mereka-mereka pemuda agar supaya nanti tambah semangat gitu. Dan kami sangat senang dengan keberadaan MTA di sini dikarenakan memang secara umum kami berpendapat bahwasanya dengan keberadaan MTA ini sangat membantu daripada pemerintah Desa Wonosari dalam hal dakwah. Setidaknya masyarakat bisa mencontoh apa yang menjadi kebiasaan warga MTA yang ada di Desa Wonosari ini, mulai dari akhlak, kepribadian atau kebiasaan-kebiasaan lain, sehingga setidaknya ini bisa membawa contoh kepada masyarakat secara umum. Walaupun mungkin sebagian besar masyarakat di Desa Wonosari ini belum bisa bergabung atau mengikuti apa yang menjadi dakwah daripada Majelis Tafsir Al-Quran. Dalam hal ini mungkin dari figur-figur yang ada, pengurus yang ada ini yang jelas sudah memberikan contoh yang baik
terlepas dari mau tidak mengikuti, ini tergantung kepada masyarakat. Yang jelas dengan keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran di Desa Wonosari atau Sine 2 ini, kami sangat senang sekali. Kalau kegiatan sosial ini ada ya, dan mungkin seperti yang sudah biasa dilakukan oleh warga Sine 2 ini, seperti adanya kegiatan sosial, ini pembagian paket 17, ini sangat antusias sekali warga untuk menerimanya. Harapan saya juga nanti untuk kuota ini bisa ditambah, barangkali nanti bisa. Namun demikian ya melihat kondisi lah, seperti itu mungkin. Secara umum untuk kegiatan ini, kalau misalkan kegiatan sosial ini memang tidak secara organisasi, namun secara personal dari warga ini ikut bersatu dengan warga yang lain, dengan warga masyarakat umum, sehingga kegiatan sosial atau kemasyarakatan yang ada di wilayah Desa Wonosari ini juga berjalan dengan baik, sehingga warga dari MTA juga bisa membaur dengan warga secara umum. Secara khusus, secara keorganisasian yang kami lihat ini tentang pembagian tadi yang saya sebutkan, paket sembako dan juga daging kurban. Mungkin itu, Mas. Harapan saya ini warga MTA di wilayah Desa Wonosari ini bisa menjadi teladan yang baik terhadap masyarakat Desa Wonosari, selalu istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Islam, memberi contoh yang baik kepada warga kami, utamanya di Desa Wonosari ini. Harapan kami ya untuk perkembangan Sine 2 ini bisa meluas ya, tidak hanya di Wonosari saja tapi juga di sekitar Wonosari. Dan harapan saya juga untuk generasi Sine 2 ini bisa melanjutkan dakwah di Majelis Sine 2 ini. Dan kami harap ya warga itu bisa mengamalkan semua hasil kajian yang diperolehnya. Demikian pemirsa, sepintas sejarah cabang Sine 2 ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini kerjasama kita juga begitu. Nak jeneng rasa sakit tubuh kita, niki nun saya koncone kudu mikirke. Kalau persaudaraan itu kurang satu-satunya jenenge dudu anggota tubuh. Delok. Maka sama-sama hari ini kita sadari, kita pahami. Bentuk kebersamaan yang paling terkuat adalah kebersamaan insya Allah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat dulu. Rasulullah dan sahabat-sahabat.